Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena 2 hari yang lalu tanggal 23 itu harusnya aku bikin pengumuman giveaway, tapi karena aku lagi di Denpasar nganterin mertua yang mau operasi, belum bisa. Nah, sekarang akan aku umumkan di akhir video ini. Alright, sebelumnya kita ini dulu bahas update seputar Inter, seputar pemain-pemain yang cedera, sedikit preview pertandingan lawan Juventus. Nah, tapi sebelum itu kawan-kawan, aku mau kasih tahu bahwa sekarang aku ada kerjasama dengan Shopee, affiliate program itu secara berkala ini akan muncul, nanti ada iklan kalau kawan-kawan tertarik dengan barang-barang yang aku affiliate yang itulah pokoknya silakan diklik, walaupun kawan-kawan nggak belanja nggak apa, siapa tahu kalian nggak belanja barang yang aku iklankan. Kalau belanja barang yang lain ya dapat juga, walaupun nggak banyak sih, yang penting tetap biar dapur ngebul. Atau bisa lihat di deskripsi video ini, ada beberapa barang yang aku tampilkan dari etalase Shopee. Alright, langsung aja pertama. Nah, ini ternyata ada drama guys. Pada saat penalti yang diambil oleh Arnautovic, kan aku bilang loh kok Arnautovic yang ambil bukannya Taremi. Nah, kemudian ternyata setelah pertandingan kan Inzaghi bilang bahwa ya memang penendang penaltinya itu Arnautovic, ya Taremi sama Arnautovic sama rekornya. Tapi ini menurut calciomercato.com sebenarnya itu seharusnya Taremi yang nendang. Terus terang jangan tanya aku kok bisa tahu, aku nggak tahu, ini menurut menurut outletnya. Nah, bahkan dilaporkan lebih jauh lagi, aku liatin aja, Nicolo Barella mendekati Arnautovic saat dia akan menendang penalti itu untuk mengingatkannya tentang hierarki di tim. Tapi striker ini sangat berniat untuk membuktikan sesuatu dan dia melakukan tendangan itu. Dan kemudian endingnya gimana kita sudah sama-sama tahu. Nah, kalau ternyata benar begini, menurutku ya bagus sih tindakan Inzaghi, tidak ingin jadi drama, tidak ingin berlarut-larut. Dia bilang aja ya memang Arnautovic yang nendang itu. Nggak kayak siapa namanya itu yang marah besar itu kan, si Fonseca. Tapi menurutku Fonseca juga layak marah besar karena itu kan jelas-jelas melawan perintah pelatih. Nah, kalau dalam hal ini aku sebenarnya kurang tahu sih bagaimana, apakah kalau ini kan Calcio Mercato yang bilang itu, apakah Calcio Mercatonya yang mencoba steering problem, atau memang betul seharusnya Taremi yang nendang, tapi Inzaghi ya biar enggak masalah, udahlah enggak terlalu ini juga kayak gitu. Maksudnya bukan masalah besar juga. Kita lihat aja kalau ada perkembangan baru nanti kita bahas, kalau nggak ada berarti ya memang not a problem gitu. Nah, kemudian Inzaghi berikutnya adalah tentang badai cedera yang menimpa Inter. Gila. Ya jelas Inzaghi bilang kami kehilangan pemain yang penting. Dia kalau di sini sih saya tidak puas. I'm not pleased itu kan sebenarnya artinya saya tidak puas, tapi dalam konteks ini ya maksudnya saya kesal atau saya kecewa dengan Carlos, tentang kejadian yang menimpa Carlos Augusto. Kita ada di second round of matches. Second round ini kan maksudnya apa ya, kok second round, maksudnya second half mungkin ya, apa di babak kedua ya of matches, harusnya maksudnya mungkin babak kedua, dan memiliki isu rotasi. Saya khawatir cederanya Carlos ini mungkin sesuatu yang serius. Selain itu tentu saja saya punya perasaan yang bagus tentang yang lain, maksudnya tentang tentang performa anak-anak Inter secara umum begitu. Nah, dia juga menyalahkan synthetic pitch atau lapangan sintetik gara-gara cederanya ini. Dia bilang ya memang ada resiko ketika kamu bermain di permukaan yang berbeda. Nah, hari ini risiko itu benar-benar ada. Ketika akselerasi dan deselerasi maksudnya saat ngerem, dia merasakan masalah itu. Nah, ini mengambil sesuatu yang penting dari pemain. Ya, aku nggak tahu sih kalau aku kan karena mainnya tidak di level profesional. Kalau main di lapangan ya sama aja sih rasanya. Kecuali kalau mainnya yang kadang-kadang ada ya lapangan yang nggak rata, itu kan bolanya mantul ke sana kemari, ya itu baru terasa banget. Tapi kalau di synthetic pitch aku nggak ngerti. Mereka kan bermainnya di level pro dengan yang 1 senti aja itu sangat berharga, ya mungkin mereka memang merasakan. Begitu guys. Nah,
Sedikit aku mau bahas soal pertandingan lawan Juventus ya. Atau sebelum pertandingan lawan Juventus nanti deh. Pertandingan lawan Juventus itu di akhir aja. Kita bahas yang masih pertandingan sisa-sisa soal pertandingan lawan Young Boys. Pertama, Denzel Dumfries ini komentar yang sangat bagus menurutku ketika dia ditanya, ini dia beritanya, dia ditanya gimana menurutmu apakah dua striker yang tampil awal itu tampil ngeflop, Taremi dan Arnautovic. Karena memang kenyataannya ketika dua striker utama yang termasuk baru kita menciptakan banyak peluang, kemudian apalagi ya mencetak gol. Walaupun sebenarnya bukan itu aja alasan satu-satunya, tapi kan ya wajar kalau orang bertanya. Tapi Dumfries dengan sangat bijak mengatakan I don't agree. Maksudnya saya tidak setuju bahwa striker-striker itu flop. Arnautovic dan Taremi menurut saya mereka performanya bagus, terutama pada saat melakukan passing dan melakukan pressing. Nah, tidak mudah bagi mereka karena mereka tidak memiliki ritme pertandingan yang kamu hanya bisa dapatkan jika kamu bermain sering gitu. Nah, terlepas dari itu semua, saya rasa kami pantas menang karena ini kami bertarung sampai nafas terakhir gitu. Menurutku ini komentar yang positif walaupun ya kita semua lihat lah bagaimana kualitasnya Arnautovic kayak gitu. Yang nggak jelek-jelek banget tapi kalau bandingkan dengan Thuram dan Lautaro jelas ini beda tier ya. Tapi menurutku memang bukan tempatnya pemain untuk mengkritik sesama pemain. Walaupun itu mungkin ya lip service aja, udahlah para pemain tuh komentar yang bagus-bagus saja tentang ini untuk menjaga suasana ruang ganti untuk supaya tidak supaya tidak tambah drama juga kan. Bagus Dumfries. Nah, terakhir tentang Di Marco. Terus terang saja menurutku pada pertandingan Young Boys itu Di Marco aku setuju sekali dengan ini artikelnya by Tony Wheeler ini, changing face of Inter. Benar-benar merubah wajah Inter Milan ketika Di Marco bermain. Iya, terlepas dari memang Hakan tidak bermain dan sebagainya, tapi ketika Di Marco bermain, Inter serangannya jauh lebih menggigit karena sekarang ketika Di Marco masuk maksudnya Inter bisa menyerang dari kanan maupun dari kiri. Kalau sebelumnya menurutku Dumfries tampil cukup bagus. Definitely lebih bagus daripada Darmian, terutama dalam sisi menyerang. Bahkan kemarin dalam hal bertahan pun Dumfries lebih bagus dari Darmian yang di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan. Nah, tapi dengan masuknya Di Marco sekarang kita bukan cuma bisa nyerang dari kanan aja. Karena bahkan sebelum cedera pun aku ngerasa Augusto kurang maksimal performanya. Makanya pas itu aku bilang kemarin ya, 2 hari lalu ketika aku bikin konten itu, aku ngerasa si cederanya Augusto ini di satu sisi itu adalah berkah karena Inzaghi mau nggak mau dia terpaksa masukin Di Marco kan. Tapi di sisi lain ya musibah juga karena sekarang Di Marco nggak punya pengganti. Paling Darmian aja yang bisa ditukar ke kiri. Tapi kita tahu Darmian ini iya kalau istilahnya Jack of all trades, master of none. Dia bisa ngapain aja, tapi nggak ada posisi yang benar-benar dia istimewa. Kecuali mungkin seperti musim lalu di posisi center back kanan. 2 musim lalu sorry. Tapi di wing back kanan, wing back kiri dia ya so-so aja, sekedar ada yang ngisi posisi itu aja gitu loh. Begitulah. Kemudian terkait dengan Di Marco, dia menuai banyak pujian. Yang pertama dari Cambiaso. Dan ini aku benar-benar sangat setuju dengan apa yang dibilang oleh Cambiaso. Top player hanya satu kekurangan saja dalam permainan dia. Top player ini bahkan dia sampai bilang Zola, nanti aku akan bahas tentang Zola. Tapi kalau Esteban Cambiaso dia bilang sangat bagus permainan dia, kejelian dia membaca ruang, kemampuan dia memberikan passing. Tapi satu yang sangat-sangat aku setuju, kekurangan yang dibilang oleh siapa namanya ini, Cambiaso, yaitu ini. Sekarang ini dia hanya memiliki satu kekurangan dan itu adalah kemampuan untuk mengukur dirinya sepanjang pertandingan secara full. Nah, itu disebabkan karena keinginannya untuk memberikan segalanya sehingga
hal ini membuat dia tidak bisa mengatur dirinya sepanjang permainan. Setelah menit 65 sampai 70, ketika dia bermain di level yang tinggi, kemudian dia start to suffer, mulai menderita, mulai goyang. Tapi ya mungkin saja ini juga sudah dikalkulasikan, mungkin sudah diperhitungkan dengan pergantian pemain dan mengetahui bahwa akan ada 5 pengganti yang tersedia. Nah, terus saja kita kan sering bahas ini kan. Habis menit 65-an, 70 udah Di Marco cuma nggak bisa kayak sebelumnya yang wah naik turun. Nah, ini juga memang aku ngelihat dia itu terlalu ingin memberikan full sehingga ketika melakukan pressing sprint. Mungkin dia harus belajar dari Lord Rogolimo, Kanjang Rogolimo si Gagliardini itu kan. Tapi ya kalau nanti Di Marco mainnya kayak beneran kayak si Gagliardini ya kita malah misu-misu juga. Makanya benar juga. Ya mungkin ini memang sudah diperhitungkan dengan peraturan yang sekarang boleh ganti sampai 5 pemain. Ya mungkin dia sudah merasa bahwa dia akan diganti di dekat-dekat akhir pertandingan. Begitu. Berikutnya ini lagi-lagi pujian tentang tentang Di Marco. Kali ini datangnya dari Zola. Kawan-kawan tahu lah Zola ini salah satu penyerang legendaris Italia. Nah, dia bilang bahkan lebih jauh lagi tidak ada pemain di Eropa yang memberikan crossing seperti dia. Dia bilang gini, Inzaghi sangat bagus dalam mengatur pergantian pemain. Sangat esensial untuk melakukan perombakan. Tapi dia memilih momen untuk memasukkan pemain itu secara sangat tepat. Nah, kemenangan ini adalah kemenangan yang susah didapat tapi sangat layak didapatkan. Nah, kemudian tentang Di Marco barulah dia. Pada saat ini pada saat ini tidak ada pemain di Eropa yang melakukan crossing seperti Di Marco gitu. Memang kalau kita lihat crossing saja, kayaknya Di Marco yang terbaik di Eropa saat ini. Bahkan siapa ya pemain sayap yang bisa crossingnya sebagus Di Marco? Kayaknya nggak ada. Misalnya Theo Hernandez. Theo Hernandez spesialisasinya bukan crossing. Dumfries jauh. Dumfries itu lebih ke crossing mendatar. Tapi kalau kita lihat crossing aja memang dia yang paling bagus. Mungkin ya dribblenya aja yang tidak bisa slalom kayak Theo Hernandez atau nggak bisa nge-shoot sambil dribble yang aneh-aneh kayak Leao. Tapi kalau kita lihat crossing, rancak bana. Alright. Nah, itu soal sisa-sisa pertandingan lawan Young Boys ya. Sekarang kita mau bahas pertandingan lawan Juventus. Ini ketika aku bilang lawan Roma itu pertarungan 2 tim pincang. Nah, ini lawan Juventus 2 tim yang lebih pincang lagi. Aku ini ambil dari artikel ini, kemudian ini juga kita ginikan intisarinya aja. Pertama dari sisi Inter, kawan-kawan sudah tahu kan yang cedera di Inter itu sekarang ya Aslani, Hakan, kemudian Augusto, kayaknya ada lagi Bukanan lagi, berarti 4 ya. Kalau ada yang masih kurang belum aku sebutkan tolong dikoreksi aja. Nah, kebetulan antara Hakan dan Aslani ini adalah 2 pemain yang menempati posisi yang sama, yaitu gelandang bertahan. Makanya kemarin lawan Young Boys ya mau nggak mau Barella ditaruh di sana. Berita bagusnya adalah ada kemungkinan pada saat pertandingan lawan Juventus Hakan Calhanoglu bisa bermain. Itu kan sekarang tanggal 25 kalau nggak salah tanggal 20. Iya, sekarang kan hari Jumat ya, tanggal 28 betul. Hari Senin dini hari itu pertandingannya. Jadi masih ada 3 hari lagi. Masih ada 3 hari untuk mengevaluasi. Ada sedikit kemungkinan Hakan akan bisa bermain di saat itu. Nah, kalau Aslani belum tahu. Itu kalau dari sisi Inter. Kalau yang kedua lupa, Augusto yang sepertinya ini lumayan parah. Masih dievaluasi tapi sebulan minimal ini baru bisa main lagi. Berarti Di Marco tidak punya pemain pengganti yang benar-benar spesialisasinya di wingback kiri. Yang bisa ditaruh di sana paling cuma Darmian aja. Kalau Bukanan itu belum tahu. Akhir Oktober itu baru ada kabar lagi, yang jelas katanya sih Bukanan sudah mulai berlatih tapi belum bisa bermain. Oke.
Karena Augusto ini bukan cuma dia sering menggantikan Di Marco saja, dia juga sering menggantikan Bastoni. Yang artinya Bastoni nggak bisa ada yang ganti, walaupun ya beberapa kali belakangan ini kan Bastoni itu sering diisi oleh Jan Bisek, which is aku sangat puas, terus terang saja aku sangat puas dengan performa Bisek. Kayaknya kita nggak bisa komplain, nggak usah ngomong ini bukan sekedar tidak jelek tapi bagus bahkan. Kita lihat Bisek ini adalah pemain yang benar-benar berbeda karakteristiknya dengan Bastoni, beda juga dengan Pavard, di mana Bisek itu dia tipe pemain yang bisa menusuk ke dalam kotak penalti. Kalau Pavard jarang nusuk ke dalam kotak penalti. Kalau Bastoni bukan, Bastoni tipe yang supplier bola. So memiliki pemain seperti Bisek ini adalah keuntungan sendiri, sehingga Inzaghi bisa memutuskan kalau dia pingin kita lebih banyak menyerbu ke dalam kotak, ya udah pasang Bisek kayak gitu. Berikutnya kita lihat Juventus. Untungnya bagi Inter, Juventus juga lagi pincang. Ini aku sebutin ya. Pertama, dua pemain yang sangat terasa ketidakhadirannya adalah tentu saja Bremer dan Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik ini memang bukan striker utama, tapi tanpa dia Vlahovic kan nggak mungkin dimainin terus-terusan kan, sehingga kalau mereka mainin siapa ya pemain lain, kan Kean udah dibawa ke Fiorentina, Moiskin itu aku nggak tahu siapa sih ininya cadangannya Vlahovic. Emang Juventus punya ya center forward selain Milik? Kayak nggak ada. Itu sudah Bremer, Milik, kemudian Nico Gonzalez juga. Nah, Nico Gonzalez ini hampir bisa dipastikan dalam pertandingan lawan Inter dia nggak bisa bermain. Nah, kemudian di lapangan tengah Douglas Luiz, dan ini lebih sial lagi, dia pas pemanasan dia cedera. Kalau Calhanoglu kan masih mending, itu pas sudah bermain 10 menit cedera. Ini belum bermain. Pas masih pemanasan ketika sebelum lawan Stuttgart itu. Nah, memang ininya setelah dites itu tidak parah, tapi belum bisa dipastikan, bahkan hampir dipastikan dia tidak bisa bermain lawan Inter. Hanya keajaiban yang bisa bikin dia ternyata saat itu udah sembuh. Kemudian selain Douglas Luiz, Koopmeiners juga salah satu transfer terpenting Juventus. Dia ada cedera di tulang rusuknya. Nah, kalau Koopmeiners ini dia masih ada kemungkinan akan bermain lawan Inter, tapi belum bisa dipastikan juga. Sepertinya kemungkinan dia bermain lawan Inter itu sama seperti Hakan, bisa main bisa enggak, tapi ada harapan dia akan bermain. Sehingga ya kalau Inter kalah lawan Juventus, Inter nggak bisa pakai ini. Kita nggak bisa berkilah bahwa wah, pemain kita banyak yang cedera. Hey, pemain mereka lebih banyak lagi yang cedera. Di sisi lain ya kita bisa berharap, sama-sama cedera nih, semoga Inter menang. Cuman satu aja sih kekurangannya, Juventus dapat istirahat lebih lama karena mereka main lawan Stuttgart itu, walaupun mereka diobrak-abrik, tapi mereka kan satu hari lebih awal mainnya, sehingga mereka dapat istirahat satu hari lebih lama begitu. Tapi aku sangat sangat optimis, sepertinya dua pertandingan belakangan Juventus performanya agak kurang bagus. Nah, Inter sebenarnya agak kurang bagus juga lawan Roma dan lawan Young Boys. Tapi aku ngelihat permainan Juventus, kalau kita lihat dari performa dua pertandingan terakhir, sepertinya masih bagusan Inter lagi dikit, sehingga ya harapan itu ada gitu guys. Oke, itu sebentar, hampir lupa kita giveaway-nya. Alright. Nah, giveaway itu adalah ini. Kan aku udah bilang kan ada dua giveaway. Satu itu aku ambil dari komentar di video yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dari member akan aku undi. Sehingga ini benar-benar random kalau dari ininya, kalau dari undiannya. Sehingga tidak ada tidak ada rekayasa lah ya. Oke, yang pertama kita lihat dari ininya, dari kontenku yang
giveaway ini Roma lawan Inter. Aku klik dulu ininya. Apa namanya ini? Klik dulu linknya. Kemudian aku masukkan di ini dia, random comment picker. Aku masukkan. Kemudian ya 8 tambah 4 berapa? 12. Kita ambil YouTube komennya. Kita crunch. Ada 37 komentar. Sekarang kita start ininya ya. Apa namanya? Pengundiannya. 1 2 3. Alright. Diong P7451. Diong P7451. Kalau mau mengurangi, wih panjang nih, aku cari Diong mana ini? Diong P7. Namanya kok susah sekali, Diong mana ini? Oh ini dia. Oke. Tak pin ya. Biar enggak Diong. Langsung aku ini kan. Lu mana kok hilang? Oh, ke atas dia. Ini dia. Yuhu bro, selamat, dirimu menang giveaway. DM aku di IG untuk alamat dan ukuran baju. Oh ya, lupa. Hadiahnya adalah ini dia guys, kaos Ngomin. Nanti aku minta ukuran dan ininya, alamat pengirimannya aku kirimkan, ongkos kirimnya aku yang nanggung, jadi tinggal terima beres aja kawan-kawan ya. Lupa aku udah diliatin. So, alamat dan ukuran baju yang diinginkan. Oke, aku reply ya. Loh ini kok, sorry. Nah ini dia. Oke, sudah aku pin, sudah aku inikan juga. Nah berikutnya adalah dari member. Hadiahnya sama juga yang ini. Sekarang aku inikan membernya. Nah ini member list terbaru ya, yang terupdate saat ini. Nomornya itu sampai berapa? Ada 85 member. Dari nomor 2 ya, karena kolom nomor 1 ini bukan ini ya. Jadi nomor 2 sampai 85. 2 sampai 85. Oke. 3 2 1. Nomor 82. Siapakah nomor 82? Kita lihat ke bawah. Muhammad Irham Dinan. Oke, buat kawan-kawan Muhammad Irham Dinan, silahkan menghubungiku. Kalau punya nomor WA aku, kontak aja. Kalau nggak punya, sama, kontak lewat DM Instagram Ngomin. Oke. Nah guys, itu dulu untuk konten kali ini. Selamat buat pemenang giveaway. Terima kasih banyak buat kawan-kawan sudah mensupport Ngomin. Sudah berapa ya? 3 tahun. 3 tahunan kayaknya channel ini berjalan. Thank you very much. Tanpa kawan-kawan ya nggak ada apa-apanya nih, channel kecil dari orang kabupaten. Thank you very much. See you later.